Dari Sabang sampai Merauke, dari lautan biru hingga perbukitan hijau, di tanah yang subur, di bawah langit tropis yang luas, ada negara yang kaya akan sumber daya. Tanah yang menyimpan harapan bagi jutaan kehidupan masyarakatnya, yaitu Indonesia. Di setiap bulir padi yang menguning di sawah, di setiap tetes keringat petani yang mengolah tanah, dan di setiap tangkapan nelayan di laut sana adalah bagian dari satu hal yang paling mendasar bagi umat manusia, yaitu pangan. Tetapi di balik kelimpahan itu ada sebuah pertanyaan besar yang terus menggema. Apakah pangan di negara ini selalu tersedia untuk semua? Ketahanan pangan tentunya bukan hanya sekedar soal beras, bukan hanya sekedar soal jagung ataupun ikan, yang merupakan suatu cerminan dari kemampuan bangsa untuk menjaga kehidupan rakyatnya, agar tidak ada yang merasakan perut kelaparan, tidak ada anak yang kekurangan gizi, dan bahkan tidak ada daerah yang kesulitan akan bahan pangan. Salah satu pilar utama dalam ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan. Inilah pondasi yang menentukan seberapa kuat sistem pangan di Indonesia bertahan menghadapi berbagai tantangan, menghadapi berbagai rintangan, mulai dari perubahan iklim, bencana alam, hingga ketidakadilan ekonomi di dunia. Dari desa-desa kecil yang ada di lereng gunung yang menanam sayur mayur, dari hamparan sawah luas di Jawa dan juga Sumatera yang menghasilkan beras bagi jutaan orang. Semua inilah yang bisa menjadi bukti nyata bahwa perjuangan rakyat menjaga ketersediaan pangan. Tetapi perjalanan ini tidak selalu mudah. Banyak petani yang masih bergulat dengan harga pupuk yang tinggi, bahkan lahan yang sempit dan juga cuaca yang tidak menentu. Di sisi lain, modernisasi dan juga urbanisasi perlahan mengubah wajah pertanian tradisional yang dulu menjadi kebanggaan bangsa. Meskipun begitu, semangat tidak pernah padam, inovasi mulai tumbuh, teknologi pertanian, sistem irigasi modern, sehingga gerakan pangan lokal yang mendorong kemandirian desa. Semua ini adalah langkah nyata menuju masa depan Indonesia, di mana mampu berdiri di atas kaki sendiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Inilah kisah tentang ketahanan pangan di Indonesia, kisah tentang kerja keras, harapan, dan juga cita-cita besar agar negara ini tidak hanya kaya akan sumber dayanya saja, tetapi juga kuat dalam memastikan setiap rakyatnya untuk bisa hidup yang layak dan juga bisa cukup, karena ketahanan pangan bukan hanya urusan perut saja, tetapi tentang martabat, kedaulatan, dan juga masa depan bangsa. Ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan adalah salah satu dari 4 pilar utama ketahanan pangan, bersama dengan akses, pemanfaatan, dan juga stabilitas. Pilar ini mencakup kemampuan suatu negara untuk menyediakan pangan yang cukup, aman, dan beragam bagi seluruh penduduknya. Ketersediaan pangan bergantung pada produksi dalam negeri, cadangan pangan, impor, serta sistem distribusi yang lancar. Namun, jumlah yang cukup saja tidak cukup. Pangan juga harus terdistribusi secara merata dan tersedia sepanjang waktu agar tidak ada wilayah yang kekurangan. Dengan menjaga ketersediaan pangan, berarti kita sedang menjaga keberlangsungan hidup, kesejahteraan, dan kedaulatan bangsa. Virus Corona-19 menjadi momok dunia di tahun 2020 ini, pemirsa. Awal penularan virus ini diketahui dari Wuhan, China. Pada tanggal 4 Agustus 2021, Indonesia secara resmi mencatat lebih dari 100.000 kematian akibat COVID-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui dampak pandemi COVID-19 di tingkat global dan domestik akan mengancam pertumbuhan ekonomi domestik. Tahun ini, Indonesia diperkirakan akan memasuki masa resesi yang terburuk sejak krisis moneter tahun 98 lalu.
Tahun 2020, di mana dunia seakan berhenti bernafas. Virus COVID-19 menyebar dengan cepat dan bahkan Indonesia ikut terhantam. Aktivitas dibatasi, pasar sepi, dan bahkan ekonomi melemah. Tapi satu hal yang tidak bisa berhenti, yaitu pangan. Karena sejatinya apapun yang sedang terjadi kepada manusia tetap harus yang namanya makan. Petani tetap menanam, nelayan tetap melaut, dan bahkan pedagang tetap berdagang di tengah rasa cemasnya. Mereka sudah berjuang agar pangan tetap tersedia bagi seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi, akademi menjadi suatu tujuan yang besar bagi ketahanan pangan nasional. Bukan hanya tentang berapa banyak pangan dapat diproduksi, tapi apakah semua orang bisa mendapatkannya. Berdasarkan penelitian dari Universitas Yudharta Pasuruan pada tahun 2024 di Provinsi Jawa Tengah, pandemi tentunya memberikan dampak besar terhadap akses dan juga ketersediaan pangan. Dari 348 responden yang menunjukkan bahwasannya ada 3 dimensi penting. Yang pertama mengenai akses fisik, yang kedua ekonomi, dan yang ketiga adalah akses sosial. Secara fisik, memang pangan masih tersedia di pasar dan juga distribusi tetap berjalan meski terbatas. Tetapi, dari sisi ekonomi, banyak sekali keluarga yang tentunya kehilangan penghasilan. Akibatnya, meskipun pangan ada, tetapi semua tidak mampu untuk membelinya. Sedangkan dari sisi sosial, solidaritas masyarakat jadi penumpang utama, bahkan bantuan sembako dapur umum dan juga gotong royong dari warga atau dari masyarakatnya. Dari penelitian ini, satu pelajaran penting yang kita bisa ambil bahwasannya ketersediaan pangan saja tidak cukup. Akses ekonomi dan sosial juga harus kuat agar semua warga di sini bisa menikmati pangan yang cukup dan juga bergizi. Pandemi di sini mengajarkan kepada kita bahwasannya ketahanan pangan bukan hanya sekedar soal produksi, tapi tentang keadilan, solidaritas, dan bahkan keberlanjutan.